Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه شياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر. رواه أحمد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين. Jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat tercurah kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar, yang paling istimewa adalah nikmat kita dalam iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau yang tercinta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Moga-moga kita sebagai umatnya senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada edisi Jumat kali ini, khatib berwasiat dan menghimbau kepada seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang menghampiri, bulan yang sangat dinanti-nanti umat Islam di dunia ini. Sambutlah dengan senang hati, ucapkan syukur pada Ilahi dengan ucapan alhamdulillahi, akhirnya bertemu bulan suci. Bila Ramadan telah tiba, dibukakanlah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, setan-setan dibelenggu semua. Marilah kita semua berpuasa atas dasar iman di dada, disertai dengan ilmunya agar tercapai derajat takwa. Bila tercapai derajat takwa, niscaya hidupnya bahagia, di akhirat masuk ke surga tanpa hisab. Alangkah nikmatnya. Setelah kita mendengar untaian bait syair indah yang khatib susun ini, kita mendapatkan pembelajaran penting, di antaranya terkait akan tibanya bulan suci Ramadan. Di antara 12 bulan dalam kalender penanggalan bulan Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu, paling dinanti-nanti, karena ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Di antaranya adalah pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Inilah yang menjadi salah satu kehebatan dari bulan Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan.
yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan ditunggu-tunggu, dinanti-nanti kedatangannya. Maka marilah kita menyambutnya dengan rasa syukur dan senang hati bahwa ternyata alhamdulillah Ramadan tahun ini insya Allah sebentar lagi kita akan menemuinya. Diibaratkan kita akan kedatangan tamu besar, tamu agung yang sudah lama kita nanti-nanti dan ingin berkunjung ke rumah kita. Maka tentu kita melakukan persiapan demi persiapan dari jauh-jauh hari. Di antaranya kita persiapkan tempat penyambutannya, kemudian suguhan-suguhan istimewa. Demikianlah keadaan bagi orang-orang yang beriman dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, maka akan mempersiapkan segala-galanya, mempersiapkan mental keimanannya yang terbaik, mempersiapkan fisik jasmaninya yang terbaik, mempersiapkan tekad dan semangatnya yang terbaik, sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan sangat berarti bagi kita. Maka marilah kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah kita. Kalau memang malam nanti adalah jatuhnya tanggal 1 Ramadan, berarti insyaallah mulai besok kita akan berpuasa. Dan malam ini kita akan sama-sama melaksanakan ibadah tarawih di masjid kita atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan. Lalu bagaimana etika atau adab kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini? Pertama tadi kita diperintahkan untuk bersyukur dan menyambutnya dengan baik dengan ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan, dan selamat datang wahai bulan puasa. Ini adalah pernyataan sikap lisan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban ya Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah kita menyambut rasa gembira dan bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, yang kedua, hendaklah kita berupaya untuk melakukan ibadah puasa atas dasar iman dan ilmu pengetahuan. Karena puasa ini berat. Di antara ibadah-ibadah yang ada, ibadah puasa adalah ibadah yang paling panjang dan paling lama. 1 bulan penuh, seharian penuh kita beribadah, menahan rasa haus dan lapar. Ibadah salat umpamanya, walaupun setiap hari kita lakukan, tetapi durasi waktunya tidak terlalu lama, antara 5 sampai 10 menit. Sedangkan puasa Ramadan sehari penuh selama 1 bulan kita berpuasa menahan rasa haus dan lapar. Maka alangkah disayangkan kalau puasa yang kita lakukan itu tidak berdampak apa-apa bagi perbaikan diri kita, terutama bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin puasa Ramadan yang kita lakukan ini akan menambah rasa iman dan takwa kita. Maka mulailah berniat puasa dengan panggilan keimanan kita, yaitu lillahi ta'ala. Oleh karena itu, setiap malam
Bilal kita senantiasa mengingatkan agar puasa yang kita lakukan esok hari selama sebulan benar-benar didasari lillahi ta'ala. Dengan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok tahun ini, puasa bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasa tidak berniat lillahi ta'ala, maka puasanya sia-sia, tidak ada pahalanya, sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, kita sempurnakan puasa kita agar pahalanya benar-benar sempurna di akhirat nanti. Dan manfaatnya kita rasakan dari dunia ini. Di antaranya puasa dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi puasa ini manfaatnya berlipat-lipat. Di samping untuk mengendalikan hawa nafsu, menurut ahli kesehatan ternyata puasa juga dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, supaya manfaat puasa ini maksimal kita rasakan, baik di dunia maupun di akhirat nanti, hendaknya kita puasa berdasarkan ilmu-ilmunya. Kita mesti tahu apa saja syarat dan rukunnya, apa saja yang membatalkan, apa saja yang sunnah, apa saja yang makruh. Itu bisa kita telusuri dalam buku-buku fikih. Zaman sekarang, zaman teknologi, semua kita punya HP, kita bisa buka di YouTube atau kita browsing tentang syarat sah puasa. Kemudian yang membatalkan puasa, sunnah puasa dan lain sebagainya. Karena materi puasanya, ilmu puasanya cukup banyak, tidak mungkin kita kupas melalui khutbah Jumat yang singkat ini. Jadi kita para jamaah sepulang dari sini, sebelum kita puasa, kita browsing, kita dengarkan ulama-ulama kita, apa kata mereka tentang puasa yang sesuai dengan standar ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga puasa ini berdampak positif bagi kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, keistimewaan puasa ini, Masya Allah, ketika Ramadan itu tiba, maka secara otomatis pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi rupa-rupanya pintu surga itu belum terbuka, masih tertutup. Ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga itu terbuka untuk kita. Andai kata tahun ini kita meninggal dunia di saat kita berpuasa, maka otomatis insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu Rayyan, karena pintu surga sedang terbuka. Sebaliknya, pintu-pintu neraka ditutup. Sepanjang hari, setiap hari pintu neraka dibuka, ya, untuk memberikan peringatan keras kepada para pendosa agar mereka jangan sampai berbuat hal-hal yang dapat menjebloskan ke neraka. Nah, khusus di bulan suci Ramadan, pintu-pintu neraka tersebut tertutup, Masya Allah. Kemudian setan-setan terbelenggu, diikat. Tidak akan mampu setan untuk menggoda, merayu kita, menyesatkan hidup kita selama bulan suci Ramadan. Tetapi kenapa kok ada yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan? Itu karena nafsunya yang terbiasa melakukan keburukan dan kejahatan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi nafsu itu adalah kendaraan setan. Andai kata nafsu tidak digoda, tetap akan beroperasi. Walaupun di bulan suci Ramadan, nafsu itu tidak pernah berhenti untuk mendorong umat manusia melakukan
perbuatan maksiat. Apalagi di luar bulan Ramadan nanti, maka operasi atau gerakan nafsu tersebut tambah besar, tambah hebat, karena dijadikan oleh setan, oleh iblis menjadi kendaraannya untuk menyesatkan umat manusia. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini mari kita kendalikan nafsu kita. Jangan kita mau berbuat maksiat, jangan kita mau berbuat dosa, karena sungguh disayangkan di bulan Ramadan ini bukannya kita mengumpulkan pahala, malah mengumpulkan banyak dosa. Kenapa? Karena masih memperturutkan hawa nafsu. Seperti apa? Ghibah, berbohong, membuli, dan lain sebagainya. Itu semua adalah dorongan-dorongan nafsu yang mesti kita kendalikan selama di bulan suci Ramadan. Untuk memperkuat pemahaman ini, Nabi kita bersabda dalam hadis, yaitu qad ja'akum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan oleh Allah atasmu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikatlah, dibelenggulah syaitan-syaitan. Fihi lailatun, pada malam tersebut, khairum min alfi syahr, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rawahu Ahmad. Oleh karena para jamaah sekalian, marilah kita berupaya pada bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan puasa kita agar tercapai derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.